Kan dulu nggak ada kan kalau nggak ada sejauh ini kita dosen yang kamu nggak ada sama yang kita mengundang keluarga pakai nama saya kita bisa nih kakaknya ada tanggungan kalau rumah anak berarti sama suami gitu ya. Riwayat kesehatan alhamdulillah sehat ya. Enggak ada penyakit alhamdulillah ada. Pendapatan per bulan kan kalau bisa itu berarti dia masuknya PNS ya. Kalau tidak mau secara 5.000 per bulan kita kalau juga asuransi itu apa misalnya dari yang asuransi swasta atau swasta kalau itu yang saya bersedia ya oke tadi mulai terus ibu aslinya udah ada kalau swasta sih nggak pernah karena kita kan langsung kontak BPJS jadi yang saat ini aktif sih BPJS nggak ada asuransi tambahan yang swasta. Yang paling mengkhawatirkan yang pasti yang pertama kesehatan karena ya kita nggak tahu nih kalau sekarang kita ada kesehatan tapi nggak tahu kalau berapa tahun depan juga sakit yang nggak bisa diprediksi itu pasti yang pertama kesehatan. Kemudian yang kedua itu pendidikan karena pasti wajib ya bagi anak kita nanti ke depan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi yang prioritas kalau menurut saya perlu ditekankan itu di kesehatan dan juga pendidikan. Aset yang perlu diasuransikan itu bentuknya wajib atau sebenarnya ada ya kalau yang bisa diasuransikan itu saya sebenarnya belum pernah punya asuransi swasta. Jadi karena PNS ya itu sudah berlaku di asuransi BPJS. Saat ini yang aktif dan BPJS. Oke, BPJS yang masih banyak yang kalau yang infonya, ada banyak pro dan kontra. Kalau dibilang pro atau tidak, sebenarnya puas ya. Cuman yang perlu lebih diperhatikan itu kayak ada semua ya banyak orang yang ada di BPJS ya karena kesannya rendah banget gitu tapi kan sebenarnya BPJS itu juga banyak yang kurang jadi pada dasarnya sama kita juga bentuknya asuransi yang perlu kita bayar yang paling perlu dikembali itu pelayanannya jangan terlalu ribet ya bukan birokrasi itu kalau kita mau BPJS kan harus rujukan A, B, C, D dan orang yang sakit kan perlu waktu yang cepat ya jadi diharapkan ya BPJS depan itu bisa seperti asuransi yang biasa di mana rumah sakit yang kita rujuk
Jadi itulah harusnya bisa langsung aktif, nggak perlu harus kesana itu sih kalau mediasi. Kalau secara pelayanan sudah dokumentar segala macam itu aku sama. Kalau dari Pak standar atau dari tinggi dengan Pak? Sebenarnya kalau yang sebenarnya jadi kalau dibilang ada murah juga yang nggak pengen ya, tapi kalau bilang tinggi juga ini kita belum sampai ke level sana sih. Cuman yang penting yang make sense saja lah, yang sedang-sedang saja sesuai dengan harga yang sudah dimanfaatkan. Sebenarnya kalau kita berbicara soal asuransi itu kan jangka panjang, lebih fokusnya ke jangka panjang. Jadi kalau berbicara soal asuransi sih saya lebih tertarik itu yang jangka panjang, itu 10 sampai 20 tahun. Manfaat apa yang paling penting? Manfaat apa nih? Maksudnya asuransi. Oke, asuransi itu manfaatnya lebih ke kenyamanan dan keamanan sih ya. Jadi kalau misalnya kita punya asuransi itu jadi lebih aman aja gitu. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu, kita punya asuransi yang akan melindungi kita gitu. Kita ada suatu kejadian. Apakah itu membutuhkan program investasi sekali? Oke, investasi yang namanya asuransi itu kan untuk perlindungan ya, jadi bukan berbentuk investasi. Kalau kita investasi kan nggak mungkin ada di asuransi ya, jadi kita saya sih nggak perlu ya adanya investasi ya, yang penting fokusnya di perlindungan dan keamanan terkait dengan asuransi. Itu ideal, yang pasti sih preminya itu disesuaikan ya dengan manfaat yang didapat ya, jangan terlalu lama ibaratnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa asuransi itu klaimnya mudah ya, kan asuransi itu ketika ada satu kejadian dan bisa didapatkan manfaatnya. Nah berarti yang paling penting klaim setelah kejadian itu tuh jangan terlalu dipersulit untuk persyaratan segala macam seperti itu. Yang penting mudah dan transparan dari pihak asuransi. Oke, kalau rekomendasi sih boleh, kan tadi sudah analisis ya di mana dari profil hukum segala macam pengetahuan. Kalau misalnya mau ada rekomendasi boleh diberikan, biasanya terbuka